Ain't no then it's about your baby. Halo guys, jadi kami dalam video ini akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari tugas besar praktikum komputasi statistik dan juga rancangan percobaan. Di sini kami mengambil judul penelitian yaitu Nah, sebelum masuk ke studi kasus, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai metode dan software yang kami gunakan. Simak terus ya videonya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan SAS? Nah, SAS merupakan singkatan dari Statistical Analysis System, yang merupakan software statistik yang dibuat dan dikembangkan oleh SAS yang sebelumnya. Nah, SAS ini dapat digunakan untuk manajemen data, analisis lanjutan, analisis multivariat, intelijen bisnis, dan analitik prediktif. SAS sendiri dapat digunakan untuk mengubah, mengolah, dan mengambil data dari berbagai sumber yang nantinya data tersebut akan melalui proses statistik untuk menghasilkan sebuah informasi. Apa sih yang dimaksud dengan RAG faktorial? Nah, RAG faktorial merupakan percobaan di mana faktor yang dicobakan lebih dari satu faktor dan menggunakan rancangan acak kelompok sebagai rancangan percobaannya. Rancangan ini dipilih sebagai satuan percobaan yang digunakan tidak seragam sehingga tidak perlu pengelompokan. RAG ini atau RAG faktorial ini sama dengan percobaan rancangan acak kelompok lengkap tunggal. Nah, RAG faktorial ini dinilai memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu lebih efisien dalam penggunaan data dari sumber yang ada. Nah, pengaruh utama dan interaksi data bisa dipelajari dengan lebih lengkap sehingga informasi dari hasil percobaan tampil dengan lebih komprehensif. Konsentrasi paklobutrazol 200 ppm dapat menekan pertumbuhan tinggi tanaman sampai 16% dibandingkan tanpa paklobutrazol. Dan konsentrasi 200 ppm juga menghasilkan bobot polong, produktivitas, dan indeks panen lebih tinggi dibandingkan dengan 100 ppm dan tanpa paklobutrazol. Selain penggunaan paklobutrazol, upaya untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah adalah dengan memperbaiki cara bercocok tanam, disertai dengan pemberian unsur hara dengan memberikan pupuk, terutama pupuk K yang merupakan salah satu pupuk penting bagi kacang tanah. Pemberian pupuk KCl pada kacang tanah dapat meningkatkan jumlah polong sebesar 48% dan terhadap presentasi bobot biji meningkat 2%. Namun, dosis pupuk yang diberikan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pemupukan dalam tanaman. Karena dosis pupuk yang diberikan melebihi kebutuhan tanaman secara ekonomis akan kurang efisien dan dapat menghambat ketersediaan unsur hara yang lain. Adapun hipotesis dari faktor A yang merupakan konsentrasi sebagai berikut dan kriteria ujinya adalah selanjutnya hipotesis dari faktor B yang merupakan dosis pupuk yaitu dan kriteria ujinya adalah selanjutnya hipotesis pada kelompok yaitu dan kriteria ujinya sebagai berikut. Selanjutnya hipotesis pada interaksi faktor A dan faktor B sebagai berikut dan diketahui kriteria ujinya adalah. Selanjutnya, kita masuk pada analisis statistika deskriptif. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa nilai minimum yang diperoleh adalah 4,13. Nilai rata-rata adalah 20,53, nilai kuartil 1 yaitu 4,27, median 25,47, kuartil 3 adalah 29, dan nilai maksimumnya adalah 39,67. Setelah melakukan perhitungan manual dan juga menggunakan software SAS, didapatkan tabel ANAVA seperti gambar yang ditampilkan. Nah, berdasarkan dari hasil tabel ANAVA yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa faktor kelompok dan juga faktor dosis pupuk itu berpengaruh terhadap pemberian paklobutrazol dan pupuk kalium, sehingga dapat dilanjutkan pada uji lanjut. Nah, untuk faktor kelompok, hasil uji lanjutnya setelah menggunakan SAS diketahui bahwa kelompok 1 memiliki nilai estimate yaitu 31,0678. Begitu pula pada kelompok 3 memiliki nilai estimate yaitu 26,2667 dan kelompok 2 memiliki nilai estimate yaitu 4,2678. Sehingga jika dilihat dari nilai rataan tertinggi, maka kelompok 1 merupakan kelompok yang paling efektif untuk merespon pertumbuhan dan produksi kacang tanah selama dilakukannya penelitian.
Untuk faktor B, yaitu dosis pupuk, berdasarkan hasil uji lanjut menggunakan SAS, dapat diketahui bahwa dosis pupuk K2 memiliki nilai estimate yaitu 23,1233. Begitu pula pada dosis pupuk K1 memiliki nilai estimate yaitu 20,4633. Dan dosis pupuk K0 memiliki nilai estimate yaitu 18,0156. Sehingga jika dilihat dari nilai rataan tertinggi, maka dosis pupuk K2 merupakan dosis pupuk yang paling efektif untuk merespon pertumbuhan dan produksi kacang tanah selama dilakukannya penelitian. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah bahwa di antara perlakuan konsentrasi, perlakuan pemberian dosis pupuk kalium, perlakuan kombinasi konsentrasi paklobutrazol dan dosis pupuk kalium, serta pengaruh kelompok, yang berpengaruh hanya dua, yaitu perlakuan pemberian dosis pupuk dan juga pengaruh kelompok. Jadi guys, makasih ya udah nonton video kami.